Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncaknya daripada rizki ya Allah adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan dan curahkan kehadiran bagi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pada keluarga, sahabat dan para bukit sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ada sebuah pesan Nabi yang ditujukan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi mengatakan ittaqullah haitsuma kunta wattabi' sayyi'ati hasanah tamhuha wa khaliqan nasi wa yukhliqul hasan. Sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertakwa itu dimanapun, kapanpun kita berada. Dan apa kata Rasul, hendaklah iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, karena niscaya kebaikan itu nanti akan menghapus kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Dan tentunya kata Allah dalam hadis Nabi ini, pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Ada yang menjadikan hadis ini sebagai motivasi untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah, bertaubat. Ada yang menyalahgunakan hadis ini, menganggap berbuat buruk silakan saja, sehingga seakan-akan misalkan kayak koruptor gitu, berbuat buruk, mengambil hak orang lain dengan sebanyak-banyaknya, nanti hasilnya dia sedekahkan kepada pondok-pondok pesantren, orang-orang yang tidak mampu. Bukan begitu maksud hadis itu. Artinya apa? Ketika kita melakukan sebuah keburukan, hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berputus asa. Tetap masih ada jalan untuk bisa kembali kepada Allah dengan cara bertaubat dan merubah dari keburukan yang kita lakukan itu dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya insyaallah keburukan yang masa lalu akan Allah ampuni. Tapi kalau sengaja melakukan keburukan, besok nanti kita melakukan kebaikan, tidak demikian. Tidak akan dapat menghapus. Dan ini yang pernah dikeluhkan oleh sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, yang sadar betul akan masa lalunya, yang pernah melakukan dosa. Bahkan ada yang pernah mengubur anaknya sendiri hidup-hidup di zaman jahiliyah. Dan ini memberikan kabar gembira buat para sahabat bahwasanya ketika di masa lalu melakukan keburukan dan sekarang menjadi orang yang baik, mu'allab, lalu semuanya terhapus oleh
kebaikannya saat ini. Jadi bukan memang disengaja, tapi memang karena kebodohan, kejahilian atau ketidaktahuan seseorang tentang hal tersebut, sehingga Allah mau mengampuni kesalahannya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di dalam hidup ini sebagai manusia yang normal tentu masih membutuhkan yang namanya rizki dunia. Walaupun rizki yang kita cari itu adalah tahapan yang paling rendah, harta. Karena harta itu rizki yang paling rendah. Itu menurut Al-Imam As-Sa'rawi, seorang pakar hadis dari Mesir, pakar Al-Quran dari Mesir. Rizki yang paling rendah, harta. Tetapi sebagai manusia yang normal, ya kita masih membutuhkan itu. Nah, asalkan cara kita mencarinya dengan cara yang baik, sesuai dengan kaidah Islam, insya Allah, walaupun itu rizki yang paling rendah, bisa menjadi level tinggi. Asalkan niatnya apa? Niatnya untuk ibadah karena Allah, dengan mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan dengan harta itu menjadi wasilah kita untuk bisa melakukan ibadah-ibadah lain. Ibadah apa yang memerlukan harta? Kurban. Ibadah apa yang memerlukan harta? Zakat. Ibadah apa lagi yang membutuhkan harta? Haji. Jadi walaupun dengan rezeki yang paling rendah, tapi bisa menjadi wasilah mendapatkan rezeki yang paling tinggi, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak orang yang mengejar rezeki yang paling rendah ini akhirnya salah. Seperti yang lagi heboh saat ini, dengan cara judi. Yang paling marak saat ini yaitu judi online. Kalau kami ngomongnya itu slot. Berapa banyak akhirnya orang yang hancur gara-gara judi online. Padahal sudah lama sekali Al-Quran itu melarang apapun jenis judi itu, baik kecil maupun besar, baik itu secara langsung ataupun online. Karena memang teknologi sekarang canggih, jadi tidak perlu mengumpulkan orang. Kalau dulu setiap ada orang hajatan malam-malam kumpul orang di sana judi. Kalau sekarang enggak, cukup di rumah masing-masing ada paket data, top up, gitu ya. Isi, sudah bisa itu judi. Yang lucunya lagi, ada juga ustadz yang memberikan fatwa itu tidak haram. Innalillah. Jelas-jelas sekali yang namanya sebuah pengundian nasib. Itu kan mengundi nasib itu sebenarnya. Kalau menang. Itu namanya berangan-angan. Sama saja mengundi nasib. Ustadz, kenapa antum membuka ini? Oh, saya ingin membagi rezeki kepada orang-orang yang belum pernah menang. Ya sama saja. Kalau mau berbagi ya silakan saja bagikan secara langsung uang itu. Ngapain menggunakan situs judi? Itu sama saja memotivasi orang untuk berjudi. Padahal jelas dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal andamu wal ladlamu ridatum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Maidah ayat 90. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban, atau bernazar untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan yang keji, dan itu termasuk perbuatan yang amat buruk. Dan itu adalah perbuatan syaitan, kata Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, supaya apa? Supaya kita beruntung. Jadi menjauhi perbuatan itu yang akan membuat kita untung. Nah, orang sekarang beranggapan dengan judi online, slot, menganggap dirinya akan beruntung. Pernah saya duduk-duduk di samping penjual sayur. Saya lihat lagi ngapain.
lagi main. Apa untungnya? Wah, ini bisa dapat besar, Pak. Nah, itu sudah saya lihat sudah 700.000. Kenapa nggak ditarik? Wah, ini kecil, Pak. Nanti bisa lebih besar lagi. Kelang 2 detik, habis, tinggal 100. Ini berangan-angan itu. Berangan-angan seakan-akan bakal mendapatkan untung. Padahal apa kata Allah? Kalian tidak akan mendapatkan keberuntungan. Itu adalah apa? Bisikan syaitan. Ajakan syaitan yang memanjangkan angan-angan kita. Sehingga beranggapan nanti wah akan mendapatkan nilai. Dari modal 10.000 bisa dapat 100 juta. Gitu ya. Padahal tidak ada. Ya kalau mau dapat banyak ya kerja. Kalau enggak apa ya? Beli kebun. Kalau enggak mau cepat sekali ya berdagang. Karena dari 10 kiai rezeki 9-nya adalah dagang. 1-nya baru yang lain. Yang ngambil 1 saja Masya Allah masih bisa hidup. Apalagi ngambil yang 9 gitu kan. Daripada kita hanya berangan-angan. Bahaya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang biasa seakan-akan di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan bukan saja para kaum laki-laki. Sudah menempah ibu-ibu. Menerpa ibu-ibu. Di tempat saya itu baru seminggu menikah. Akhirnya dipulangin sama suaminya. Kenapa enggak sanggup suaminya? Mendapat tagihan tetangga kiri kanan belum teman-temannya utang istrinya. Ternyata apa? Judi slot. Innalillahi. Perempuan. Saya nggak sanggup. Baru seminggu baru ketahuan. Ternyata pemain juga gitu ya. Innalillahi. Ini bahaya betul. Makanya kata judi itu kan ada 4 huruf. J, U, D, I. Ya. Kita mulai dari J, judi. J. Sering dimaknai J itu adalah jahat. Karena memang apa? Dari judi itu akhirnya orang terinspirasi untuk melakukan kejahatan. Modal habis. Lagi tanggung ini. Akhirnya apa? Melakukan kejahatan. Dari judi akhirnya orang bisa nodong. Dari judi akhirnya orang mencuri. Akhirnya memaksa kehendak. Berapa banyak akhirnya anak-anak yang memaksa orang tuanya untuk minta uang. Di tempat saya itu hanya demi untuk judi online, Pak. Membunuh orang yang sedang sholat. Itu di dekat kantor lurah, Ceremetaba. Padahal itu orang sehari sebelumnya sudah pinjam uang sama bosnya. Yang dibunuh itu bosnya juga. Pinjam uang buat apa? Katanya untuk istrinya, baru menikah. Uangnya habis buat judi. Butuh lagi uang, pulang ke rumah istri marah. Mana uang gaji? Habis. Pusing kepalanya dimarahin istri karena nggak ada uang. Akhirnya apa? Datang ke rumah majikan secara mengendap-endap. Majikan lagi sholat. Karena rasa ketakutan tadi, takut ketahuan. Karena ya bosnya sudah kenal. Akhirnya apa? Dia gorok itu majikan. Meninggal dunia. Itu masih keluarga kita Muhammadiyah ya. Besannya Pak siapa itu. Nah itu gara-gara apa? Judi online. J, jahat. Orang berjudi bisa menimbulkan sifat jahat dalam dirinya. Sehingga apa? Gelap mata. Membunuh, menodong dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan kata Ali bin Abi Thalib. Talul amal. Panjang angan-angan. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu ia akan memalingkan dari kebenaran, dan adapun panjang angan-angan akan membuat lupa akan akhirat. Nah ini pesan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi panjang angan-angan itu apa? Membuat orang itu lupa akan akhirat. Seakan-akan dirinya masih akan hidup terus. Umurnya akan panjang. Gampang. Nanti kan besok masih ada. Besok masih ada. Oh masih. Nah, seakan-akan dia panjang umur.
Itu pahalanya thalul amal, panjang angan-angan. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Nah, huruf yang kedua U. Artinya apa? Utang. Nah, orang yang berjudi pasti akan terlilit yang namanya utang. Jadi sudah berpikiran jahat, utang. Dan utang biasanya pasti tidak akan cukup satu kali. Kalau bahasa kita linggau, gali lubang, tutup lubang. Mending kalau gali lubang, tutup lubang, artinya masih ada yang tertutup. Ini gali lubang, gali lubang, gali lubang, dan tidak pernah tertutup. Utang. Dan muluk dia, pandai sekali itu. Orang-orang yang biasa judi itu, merayunya. Alasannya untuk anaknya sakit lah, untuk mengobati ibunya, ada untuk ini, untuk itu. Padahal untuk top up, ngisi saldo buat judi. Nah, jadi dari satu keburukan mengundang keburukan-keburukan yang lain. Akhirnya berbohong. Supaya apa? Supaya orang percaya, dikasih hutang untuk modal lagi. Jadi, naudzubillah min dzalik. Makanya hukumnya haram. Apapun itu bentuknya, sudah membuat kita berpikiran jahat, kemudian hutang, dan biasanya yakinlah orang yang seperti itu nggak akan mau bayar. Tambah besar itu bebannya nanti di hadapan Allah. Jangan dianggap hutang itu perkaranya ketika orang meninggal dunia selesai. Tidak. Bahkan Nabi pun tidak mau menyolati orang yang ketika dia belum lunas hutangnya. Pernah ada seorang sahabat meninggal, lalu Nabi tanyakan, apakah dia ada hutang piutang? Ada ya Rasul. Suruh ahli warisnya, ahli keluarganya, selesaikan dulu hutangnya, saya baru mau menyolatkan. Kemudian tanya Nabi lagi, sudah disolatkan, sudah dibayar hutangnya? Sudah ya Rasul, saya yang bertanggung jawab. Kalau sudah begitu baru Nabi mau. Ditanya lagi bagaimana? Sudah, belum. Nah, itu marahnya Nabi luar biasa. Nabi saja tidak mau menyadarkan orang yang masih ada hutang. Harus diselesaikan. Kenapa? Menjadi beban. Dan itu akhirnya Nabi ketika lewat di atas pemakaman itu, Nabi mendengar orang ini mendapatkan siksaan. Akhirnya Nabi temui lagi sama sahabat tadi. Saya tadi lewat, ternyata orang itu masih mendapat siksaan. Kamu berbohong kemarin. Kata kamu sudah dibayar hutangnya. Ternyata belum. Tolong lunasi hutangnya. Kasihan itu jenazah mayit. Baru di akhirnya dilunasi. Nah itu naudzubillah min zalik. Sampai kapan hutang itu? Sampai benar-benar mendapatkan maaf, ampunan, atau keikhlasan dari sang pemberi hutang. Kalau tidak apa? Barter. Nah kalau barter itu yang bahaya. Apa yang bisa kita bayar? Uang nggak megang lagi ya. Orang di akhirat tidak lagi butuh uang. Orang butuh amal. Nah kita suruh bayar dengan amal kita. Ya kalau cukup, kalau enggak, tukar saja. Ambil amal, ambil dosa mereka. Tekor ini. Jadi sebuah keburukan yang paling buruk adalah apa? Ketika kita tekor nanti di yaumil qiyamah. Amal habis, dosa bertambah. Hanya karena apa? Gara-gara tidak melunasi hutang. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu. Jadi J menimbulkan jahat, U menimbulkan hutang. Lalu apa lagi? D bisa diartikan depresi. Stres, bahasa kita ya. Gara-gara judi online, berapa banyak orang akhirnya gelap mata, depresi, kalut, yang tidak kuat tadi mentalnya, gantung diri. Baru-baru ini ya kita lihat di Facebook, ada orang yang gantung diri. Gara-gara apa? Terlilit hutang, gara-gara apa? Judi, tidak mampu bayar. Pengen nambah cepat top up, akhirnya ngambil ojol, pinjaman online. Hanya modal KTP cekreng langsung cair.
sekian juta. Tapi baru besok minggu ke depan sudah ditagih itu. Nah, depresi dengan tekanan tagihan-tagihan itu akhirnya apa? Bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Sudah melakukan dosa, bertambah lagi dengan dosa besar, yaitu menghilangkan nyawa sendiri. Ini bahaya, dampak moralnya. Setelah itu apa? Setelah depresi, JUDI. Huruf yang terakhir I. Artinya apa? Isolasi. Jadi kecanduan judi sebenarnya membuat atau membangun tembok sendiri untuk dirinya. Terisolasi kita. Tersingkirkan dari pergaulan. Kenapa? Karena tadi setiap ketemu sedikit-dikit mau pinjam uang. Udah nggak pernah bayar. Dalam pergaulan orang mulai curiga. Nah, ini jangan-jangan ini mau apa ini? Jangan-jangan mau mengintai, buat peta untuk malam nanti bergerak, maling. Nah, orang curiga semua akhirnya sama kita. Artinya apa? Secara tidak langsung kita sudah mengisolasi diri kita sendiri. Dengan apa? Judi tadi. Nauzubillah min dzalik. Nah, betapa bahayanya artinya judi itu. Wajar kalau Allah mengharamkan perbuatan judi. Apapun itu bentuknya. Kalau dulu mungkin orang main dom, main remi. Kalau sekarang cukup dengan handphone, tidak perlu ke gelanggang. Ya walaupun masih sampai sekarang masih ada. Kalau orang gelanggang paling-paling habis satu ayam misalkan 1 juta selesai. Lama tuh nunggu lagi minggu depan kalau buka. Kalau tidak ada razia gitu ya. Tapi namanya judi online, setiap waktu kapanpun dimanapun. Asal ada kuota, saldo cukup, selesai. Ada yang jual motor istri, gadaikan SK orang tua, rumah tergadai. Nauzubillah min dzalik. Dan sekarang di pengadilan agama itu, kalau dulu kasusnya paling banyak itu KDRT dan narkotika. Tapi sekarang tidak lagi, Pak. Dari 11 orang, jadi setiap hari itu di pengadilan agama di Taufing ini itu ada 11 orang yang mendaftarkan diri untuk cerai. Dan sekarang kasus mayoritasnya bukan karena KDRT, bukan karena narkotika, tapi karena judi online. Sawit dikasih mertua, jual. Motor dikasih mertua, dijual. Begawi dak galak, begadang tiap malam, pagi gawinya tidur. Apa? Judi online. Hati-hati Pak, kalau anak-anak kita saat ini sedang lagi main handphone, mohon untuk diawasi. Jangan dianggap wanita juga tidak suka, hati-hati juga. Dan memang tawarannya luar biasa memang. Pinternya mesin itu kalau orang pertama-tama main, apalagi masih kelas-kelas 3, 10, itu cepat menangnya. Cepat dapatnya. Tapi kalau sudah mulai naik saldonya, sudah sedot terus. Maka kalau dulu tempat saya, itu saya risih sama orang yang ya, wira-wiri dengan narkotika. Sekarang nggak ada lagi, sepi. Warnet sepi. Kenapa? Orang tidak perlu lagi cari tempat. Bisa di rumah masing-masing. Bermalam-malam hanya dengan judi online. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita memohon kepada Allah. Maka pentingnya kita untuk senantiasa mengawasi diri keluarga kita. Silakan saja mereka bermain handphone, tapi tetap harus diawasi. Apalagi sekarang ada aplikasi yang bisa mengawasi. Kalau ada situs-situs yang tidak boleh kita buka, lalu dibuka sama anak kita bisa matikan handphone itu dari jauh. Dan dia langsung koneksi. Itu hanya menggunakan email saja. Handphonenya kita daftarkan melalui email, lalu kita bisa ngontrol dari handphone kita sendiri. Jadi ketika anak itu buka sesuatu yang kita larang, misalnya tinggal kita pilih apa aja yang nggak boleh dibuka sama anak. Itu. Tinggal pilih menunya, sudah selesai. Jadi ketika mereka mau melihat ini, aplikasi terblokir. Itu bisa semua kita lakukan. Dengan apa? Supaya bisa mengawasi. Kita tidak tahu Pak, di rumah oke, bisa kita awasi. Di luar kita, waktu itu lebih banyak di luar daripada di rumah.
Nah, intinya yang paling penting adalah menjaga itu memang dari iman. Kalau iman kuat kepada Allah, insya Allah. Makanya kita disuruh Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau orang memang bertakwa benar-benar kepada Allah, yakin bahwasannya Allah senantiasa mengawasi kita. Allah senantiasa melihat kita dimanapun, kapanpun itu, insya Allah kita tidak akan terjebak dengan namanya judi online. Yakin rezeki itu dari Allah. Kalau kita percaya dengan angan-angan, berarti kita sudah syirik. Tidak lagi percaya dengan Allah. Orang-orang berangan-angan itu kan menghayal. Nah, maka siapa yang menyambut angan-angan itu? Syaitan. Nanti syaitan akan menjanjikan kebaikan-kebaikan, padahal sejatinya adalah keburukan. Dajjal. Jadi Dajjal sekarang sudah menebar ke seluruh bumi. Jadi bukan berarti Dajjal itu nanti kayak wujud orang pindah-pindah, enggak. Fitnahnya itu sudah menyebar saat ini. Wanita sudah tidak malu lagi joget di depan orang ramai. Anak ayah saling satu majelis berjudi. Naudzubillah min dzalik. Sudah dilarang remik, masih mau remik. Dan ini remik itu bukan bapak-bapak sekarang. Ibu-ibu. Pernah habis orang pesta, naudzubillah. Ibu-ibu sudah mulai naik ke atas panggung, taruh remik. Kalau dulu bapak-bapak SKT, syarikat kanji itu Kalau sekarang syarikat ibu gatal. Naudzubillah min dzalik. Maka jaga keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, dari neraka. Kalau kita mikir dulu, apa mungkin? Oh, sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa menjadi mungkin. Dunia sudah terbalik. Fitnah Dajjal sudah menebar kemana-mana. Maka jangan lupa senantiasa baca doa yang pernah diwariskan Nabi untuk kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya, perlu kita tambah lagi dengan sebuah hadis Nabi juga. Na'udzubika kalimatillahi tammatan min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan seluruh makhluk. Apa aja itu? Apakah itu wujudnya setan? Apakah itu manusia? Yang apa? Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jin nati wan nas. Yang senantiasa membisikkan dalam dada kita, dalam hati kita untuk apa? Selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penutup adalah doakan juga anak-anak kita supaya senantiasa dilindungi Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena hadirnya kita dalam majelis ini, maunya kita mendengarkan tausiah, hadirnya kita untuk sholat berjamaah adalah doa-doa orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, puyang-puyang kita. Nah, sekarang kita balas jasa mereka. Kita doakan juga cucung-cucung kita, keturunan kita, zuriyah kita. Dengan senantiasa mengamalkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan untuk diri kita sendiri apa? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Supaya Allah senantiasa mengampuni kehilapan kita, kesalahan kita di masa lalu, dan diberikan pencerahan nanti di masa yang akan datang untuk senantiasa apa? Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, membimbing kita ke jalan yang baik dengan hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi amanillah. Nasrullah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.